Presiden beserta para pemain timnas U20, namun kemungkinan besar adalah terkait dengan batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Di gambar atau tayangan sebelumnya, Presiden memberikan semangat kepada para pemain timnas yang tentunya merasa kecewa dengan keputusan dari FIFA tersebut. Tidak hanya menjadi kekecewaan bagi para pemain timnas, tapi juga kekecewaan bagi Indonesia. Dan tentunya kita berharap bahwa Indonesia bisa bernegosiasi kembali dengan FIFA dan mendapatkan sanksi yang tidak terlalu berat, seperti instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada keterangan persnya pada hari Jumat kemarin. Disampaikan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia dan juga menginstruksikan untuk kembali atau sesegera mungkin bernegosiasi, bertemu dengan FIFA. Melalui komentar-komentar yang beredar di media sosial, dan keputusan ini juga berdampak pada banyak aspek karena menyangkut anggaran yang cukup besar, bukan hanya berbicara mengenai bagaimana kelanjutan atau masa depan dari industri sepak bola tanah air ke depannya. Usai batal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, banyak persiapan yang sudah dilakukan oleh Indonesia, termasuk infrastruktur. Dan terkait dengan hal ini, pemerintah Indonesia diprediksi dapat menanggung kerugian yang diperkirakan lebih dari 3,7 triliun rupiah. Kerugian ini diprediksi berdasarkan atau melalui perhitungan seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, berdasarkan hitung-hitungan potensi penjualan tiket, merchandise, kemudian tingkat okupansi hotel sampai dengan biaya renovasi venue itu sendiri. Belum lagi dampaknya pada tidak sedikit UMKM yang ada di sejumlah wilayah. Ya, informasi panjangan sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul siap. Karena kayak U20 karena masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di Asian Games, bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade, kesempatan itu masih panjang, sehingga tadi sampaikan mereka jangan patah semangat. Ya. Saya menerima surat dari Presiden FIFA Gianni Infantino, dan saya sudah memerintahkan kepada Ketua Umum PSSI untuk menyiapkan blueprint, menyiapkan peta jalan transformasi sepak bola Indonesia untuk segera disampaikan kepada FIFA
dan juga untuk berkomunikasi terus dengan FIFA, baik dengan Presiden FIFA maupun dengan Konsel, agar kita tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Dan mungkin dalam bulan-bulan ini saya harapkan nanti Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir bisa terbang lagi ke FIFA, ke Zurich untuk menyampaikan hal yang tadi saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Tadi Sintayong sempat berbicara lama dengan pelatih Sintayong, apakah ada hal penting yang disampaikan untuk mengingat Bapak tadi cukup lama berbicara dengan pelatih Sintayong, Pak? Tadi Coach Sintayong menyampaikan memang ada masih titik-titik lemah yang perlu diperbaiki, baik di sisi terutama di sisi fisik dan sedikit di sisi skill, tetapi bahwa ada sebuah perbaikan yang sangat mendasar di sisi skill, sehingga persiapan mereka untuk masuk di sebuah kompetisi itu Coach Sing menyampaikan sangat siap. Ada solusi atau kompensasi juga nggak tahu kehilangan peluang gitu dari pemerintah, apakah ada kompensasi atau solusi ada tim U20 yang kehilangan peluang? Tadi saya menanyakan kepada para pemain apakah ada hal yang bisa saya bilang mengenai keinginan-keinginan. Beberapa dari mereka ingin kuliah, beberapa dari mereka ingin bisa masuk ke Polri, TNI maupun di PNS. Terima kasih. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para pemain Timnas U20 beserta pelatih Shin Tae-yong dan juga asisten pelatih. Sebelumnya Presiden tengah membuka ruang diskusi terlebih dahulu bersama pelatih Shin Tae-yong. Polemik pencabutan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 memang berbuntut panjang. Usai keputusan FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, Presiden sebelumnya dalam konferensi pers pada hari Jumat, usai bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Istana Negara, memberikan instruksi kepada Erick Thohir instruksi pertama dari Presiden Joko Widodo adalah membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia, dan ini ditekankan kepada Erick Thohir bahwa instruksi ini harus segera dilakukan, harus segera selesai dan segera disampaikan kepada FIFA. Presiden juga meminta Erick Thohir untuk kembali bertemu dengan FIFA, untuk kembali bernegosiasi dengan FIFA agar Indonesia bisa terhindar dari sanksi FIFA.
sehingga untuk bisa membuka ruang diskusi atau pembicaraan dengan FIFA agar Indonesia tidak terkucilkan dari sepak bola dunia. Namun belum diketahui pasti kapan Indonesia kembali mendapatkan undangan dari FIFA untuk bisa kembali bertemu dan melakukan negosiasi. Dalam konferensi persnya, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI berbicara mengenai sanksi, sudah menjelaskan hal terpahit atau terberat yang mungkin saja diterima oleh Indonesia bisa saja menjadi pukulan telak dan juga kemunduran bagi Indonesia, yaitu sanksi yang mungkin saja diterima oleh Indonesia adalah tidak dapat tampil dalam berbagai kejuaraan, baik sebagai timnas maupun klub. Tapi tidak hanya itu, industri sepak bola Indonesia bisa saja dapat mengalami penurunan dan juga kemunduran. Namun ini masih terus akan dinegosiasikan oleh Indonesia melalui PSSI kepada FIFA. Sebelumnya menyusul keputusan FIFA untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah U20 atau Piala Dunia U20 mendapat kekecewaan